Salam dan bahagia. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang PD tidak homogen atau PD non homogen. Kalau pertemuan ketiga kemarin kan kalian belajar tentang PD homogen ya. Kalian sudah bisa. Nah, sekarang kita belajar PD non homogen atau tidak homogen. Bentuk umum PD saya buat ke dalam bentuk diferensial seperti ini ya. AX plus BY plus C dx ditambah PX plus GY dy, di mana A, B, C, P, Q, R itu adalah konstanta bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan PD non-homogen itu ada 3 jenis atau 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu kalau dia bentuknya A per P, jadi A dibagi P, kemudian B dibagi Q, itu sama. A per P itu sama dengan B per Q, sama dengan C per R. Oke, itu sama dengan suatu konstanta, itu sama-sama M. Nah, langkahnya cukup mudah sebenarnya. Tinggal saja kalian nanti kalau memang sudah bisa mengecek bahwa dia sama dengan M, nanti langsung aja pakai rumus ini. Mx plus Y sama dengan C sebenarnya. Tapi untuk lebih jelasnya, kita gunakan langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah gunakan transformasi yang Px plus Q plus R itu kalian misalkan U. Setelah itu kan yang ini karena tadi kelipatannya kan jadi MU ya. Oke, sehingga MU dx ya ditambah dengan U dy. Kemudian kedua ruas dibagi dengan U sehingga PD menjadi M dx ditambah dy sama dengan 0. Oke, ini kalian bingung tidak ya? Kenapa AX plus BY plus C itu jadi MU? Nah, gara-gara ini. Berarti kan A per P kan sama dengan M, berarti A sama dengan PM. B sama dengan QM, C sama dengan RM. Nah, nanti kan akan bisa dikeluarkan M dikali dengan PQR, sehingga jadi MO. Silahkan dicoba. Nah, setelah terbentuk seperti ini kan sudah tereduksi menjadi PD dengan variabel terpisah. Sehingga diselesaikan dengan menggunakan PD berubah terpisah, yaitu dengan cara diintegralkan PD ini. Sehingga diperoleh M integral dx ditambah integral dy, yaitu sama dengan mx plus y sama dengan c, di mana c-nya adalah variabel. Di mana c-nya adalah konstanta sembarang ya, mohon maaf ini bukan variabel, tapi konstanta. Oke, lebih jelasnya kita ke contoh aja. Nah, di sini, ini kan kalau kita cek, ini 2 per 4 kan setengah. 1 per 2 juga setengah. Min 4 per min 8 juga setengah. Hingga nanti kalau pakai cara biasa, maka di sini itu adalah kalian, berarti kan ini kasus 1 ya. Berarti kan di sini tinggal dikeluarkan aja yang kedua, yang ini. Jadi 2 kali ini dimisalkan U tadi, atau langsung nggak usah dimisalkan, langsung dibagi 2x plus y min 4, sehingga diperoleh dx ditambah 2y sama dengan 0. Kemudian diintegralkan kedua ruas. Sehingga diperoleh x ditambah 2y sama dengan c. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Nah, kalian disuruh mencari solusi dari ini. Ini juga kalau dicek itu kasus 1 ya. 2 per 10 kan 1/5. 2 per min 4 ya, karena x dengan x. Kan min setengah. Min 5 per 10 juga min setengah. 2 per min 4 juga min setengah. Sehingga untuk kasus ini 2x min 5y plus 2 dx. Nah, ini dikeluarkan jadi min 2 kali 2x min 5y plus 2 dy sama dengan 0. Kedua ruas dibagi dengan 2x min 5y plus 2. Sehingga jadi dx min 2 dy sama dengan 0. Kedua ruas diintegralkan. Sehingga diperoleh x min 2y sama dengan c. Kemudian untuk contoh 3. Nah, ini contoh 3 itu adalah kalian disuruh mencari solusi dari ini. Di mana masih dalam bentuk variabel atau konstanta atau koefisien atau variabel baik R yang belum diketahui. Nah, selanjutnya tinggal
menggunakan definisi ya, bahwa kasus 1 kan tinggal dibagi akan sama dengan suatu M. Kemudian dimasukkan ya, berarti kan A-nya jadi MP, B-nya jadi MQ, C-nya jadi MR ya. Nah, yang PQR tetap. Sehingga M-nya bisa keluar, kedua ruas dibagi dengan PX plus QY plus R, sehingga tinggal ini, sehingga diperoleh MX plus Y sama dengan C. Nah, sekarang kita masuk ke kasus 2. Nah, kalau kasus 2 ini, jadi yang A per P sama B per Q itu sama, tapi berbeda dengan C per R. Nah, itu kasus 2. Berarti caranya itu adalah kalian yang A per P dan B per Q itu dimisalkan suatu M ya, sehingga menjadi A sama dengan PM ya, B sama dengan QM. Sehingga AX plus BY akan menjadi MPX tambah MQY atau M-nya keluar dari PX plus QY. Kemudian gunakan transformasi, kalian misalkan ya, yang PX plus QY itu dimisalkan U, yang kemudian diturunkan sehingga jadi diferensialkan ya PDX plus QDY sama dengan DU ya, masing-masing diintegralkan, diturunkan, kemudian sehingga kamu cari DY sama dengan ya, DY sama dengan DU min PDX dari sini pergi. Kemudian setelah diturunkan, diubah ke bentuk D sama dengan dimasukkan ke PD awal ini. Sehingga ini kan karena ini U ya, ini kan U jadi MU plus C, C-nya kan memang tidak dimisalkan, ditambah dengan U kan karena ini ya, PX plus Q kan U plus R. Nah, nanti yang DY langsung diganti dengan DU min PDX per Q. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu baru kalian reduksi ke dalam PD berupa terpisah, kemudian diselesaikan dengan metode berupa terpisah. Setelah selesai diperoleh solusi, maka U-nya dikembalikan lagi ke PX plus Q, ke transformasi awal. Oke, itu secara teorinya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Carilah penyelesaian dari ini, dy dx sama dengan ini. Maka kita perlu mengubah dulu ke bentuk umum PD-nya, yaitu M dx plus Q dy ini. Nah, sehingga sudah jelas, kita cek dulu beneran tidak dia kasus 2, takutnya kan kasus 1. Kalau kasus 1 kan kita mudah ya. Nah, sehingga udah diperoleh ABC PQR-nya, dibandingkan ternyata memang betul ya. A dibanding B itu min setengah, 2 banding min 4 min setengah, tapi min 3 banding 1 kan min 3, jadi tidak sama pas dengan C per R. Nah, setelah itu barulah mana yang paling sederhana, X plus 2Y atau 2X plus 4Y. Kan X plus 2Y. Nah, kamu misalkan U. Nah, berarti nanti akan diperoleh, ini kan lebih mudah daripada kamu mencari DY sama dengan, kan lebih mudah mencari DX sama dengan. Jadi ini diturunkan, maka jadi DX plus 2DY sama dengan DU. Sehingga yang dicari lebih mudah kalau kamu nyari DX sama dengan, yaitu DX sama dengan DU min 2DY. Sebenarnya kamu juga boleh pakai DY sama dengan. Nanti DY sama dengan DU min DX per 2. Tapi kan nanti jadi ada pecahan. Kan lebih enak kalau tidak pakai pecahan. Nah, setelah kalian peroleh DX, kalian masukkan ke PD-nya, PD yang ini tadi. Ini kan jadi U min 3 DX, DX-nya langsung diganti DU min 2 DY, dikurangi 2X plus, ini kan jadi 2 kali U, 2U min 1 DY. Nah, semuanya nanti dipisah, dikalikan ya, sedemikian sehingga membentuk ke yang U dengan DU, yang Y dengan DY. Nah, ini kan kalikan dulu, jadi kan U min 3 DU. Nah, nanti di sini min 2 kali U min 3 DY min 2U min 1 DY. Setelah itu disatukan yang DY dengan DY, yang U dengan DU. Sehingga kan jadi min dari 4U min, nah ini kan min 6 sama min 1 ya, jadi min 7. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 4U min 7, sehingga jadi U min 3 per 4U min 7 DU min DY sama dengan 0.
Nah, ini udah merupakan PD berupa terpisah. Kenapa? Karena variabelnya sudah benar-benar terpisah antara U dengan Y gitu. Kemudian kedua ruas tinggal diintegralkan. Nah, hati-hati untuk mengintegralkan ini. Kalian yang pertama itu adalah keluarkan seperempat ya sebenarnya. Kenapa seperempat? Karena kan 4U min 12 kan jadi U min 3 kalau dibagi 4. Nah ini. Jadi diakal-akali. U min 3 itu bisa diubah jadi seperempat kali 4 kali U min 3. Tapi ini langsung 4U min 12 bagi 4 kan U min 3. Nah nanti di sini 4U min 12 itu diubah menjadi min 7 dikurangi 5 kan sama saja min 12. Nanti dipecah sehingga jadi 4U min 7 per 4U min 7 kan 1 dikali seperempat jadi seperempat DU. Kemudian yang ini min 5. Nah, ini kan dimunculkan 4. Kenapa? Supaya nanti di sini bisa pakai substitusi. Sehingga 4 per 4 kan 1 dikali dengan seperempat kan jadi 1/16 dikali 5 ini tadi min 5. Sehingga sini min 5 per 16 4 per 4U min 7 ya, min integral DY. Nah, ini kan integral dari 4 per 4U min 7 itu adalah ln dari 4U min 7. Kalau integral dari DU kan sama dengan U. Integral dari DY sama dengan Y. Sehingga solusinya adalah ini. Nah, nanti U-nya tinggal dimasukkan dengan U sama dengan 2X plus 2Y. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan di forum diskusi atau boleh tanya di grup WhatsApp. Jadi saya cukup sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.